Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Jihan Nabila Umar. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Polres Bitung berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lapas. Polres Bitung berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Bitung. Kapolres Bitung AKBP Albert Say dalam konferensi pers mengungkapkan kasus narkotika ini melibatkan 4 orang. Tersangka yang salah satu diantaranya adalah perempuan. Menurut Kapolres, salah satu tersangka berstatus narapidana yang saat ini menjalani tahanan berada di dalam lapas Bitung dengan kasus yang sama. Saudara Andi ini itu sudah divonis 28 tahun dan masih menjalani hukuman akumulasi 16 tahun lagi. Nah, masih lama. Ditambah lagi nanti dia disikat lagi nanti di Pak Kasat, ya, diproses juga pidananya dia, ya, saudara Ambi ini biar lama di dalam penjara tersebut. Nah, dapat kita lihat bersama, ini adalah barang bukti. Ya, kalau ini jumlahnya sekitar 0,3 gram, 0,3 gram. Bersihnya, kalau kotornya ya mungkin 0,5 ya, 0,5 sama plastiknya. Ini ada jumlah, ini ada tas, ini ada handphone masing-masing dari tersangka yang kita amankan. Sini juga ada Korea, cheese, ya. Ini apa nih? Ya. Nah, seperti itu rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan terkait ketiga tersangka ini. Kita jerat Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika pasal 114 ayat 1 dijuntokan dengan 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 ancaman pidana minimal 4 tahun maksimal 12 tahun penjara. Di tangan para tersangka, tim Satuan Narkoba Polres Bitung mengamankan 44 kantong plastik kecil yang masing-masing kantong diperkirakan berisi 0,3 gram narkotika jenis sabu. Dari pengakuan salah satu tersangka yang adalah istri narapidana, jumlah keseluruhan adalah sebanyak 80 kantong, namun yang sudah berhasil dijual sebanyak 36 kantong. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Masyarakat yang menjadi korban pencurian sepeda motor di Gorontalo akhirnya bisa bernafas lega, menyusul sepeda motor mereka yang sudah ditemukan dan juga dikembalikan kepada pemiliknya. Haru dan rasa syukur mewarnai Mapolresta Gorontalo Kota saat sejumlah warga menerima kembali sepeda motor mereka yang sempat hilang dicuri. Setelah berbulan-bulan menanti, berbagai jenis dan tipe sepeda motor itu akhirnya kembali ke tangan pemiliknya berkat kerja keras dan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Meski tak lagi dalam kondisi sempurna, ada catnya yang sudah berubah, para korban tetap merasa sangat terbantu. Bagi sebagian dari mereka, motor bukan hanya sekedar kendaraan, melainkan alat utama untuk bekerja, berkuliah, bahkan mencari nafkah harian. Ulfa Katili, salah satu korban, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia mengapresiasi karena motornya yang hilang dicuri sudah ditemukan. Pihak korban, saya sebagai orang tua merasa senang, gembira dengan ditemukannya motor kami ini. Dan tentunya kami sangat berterima kasih banyak kepada pihak Polresta Kota Gorontalo yang telah sigap menangani kasus ini. Karena ini sudah dari, kalau saya itu dari bulan November, itu kehilangan motor di kampus. Proses pengembalian dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai barang bukti setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Skema ini memungkinkan pemilik menggunakan kembali motornya, sementara proses hukum terhadap pelaku masih berlangsung. Kasus pencurian ini berhasil diungkap setelah meningkatnya laporan kehilangan kendaraan dalam beberapa bulan terakhir. Polisi akhirnya mengamankan pelaku berinisial ASM, pria 31 tahun yang pernah bekerja di dealer motor.
Pengalaman teknisnya ia gunakan untuk mencuri motor dengan kunci duplikat tanpa menimbulkan kecurigaan warga. Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Pol Ade Permana mengatakan 9 motor berhasil diamankan dan 7 diantaranya telah dikembalikan ke pemiliknya. Sekitar kita menyerahkan sepeda motor yang kemarin belum kita serahkan. Sekarang ada 7 unit kita serahkan langsung kepada pemiliknya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Kita serahkan langsung sesuai memang keadaannya. Ada beberapa yang memang tidak beberapa aja, semuanya diganti. Kecuali satu, yaitu yang masih berwarna hitam, itu NMAX. Semuanya rata-rata diganti dari warna awal menjadi ada warna ungu menjadi warna putih, abu-abu menjadi warna putih dan seperti itu. Motor hasil curian semua, Mas? Betul. Yang kejadian yang kemarin kita sudah rilis itu. Berapa banyak yang nanti akan dikembalikan? 10 kemarin sudah, sisa 7. Ada yang satu di Polda juga. TKP di Polda. Jadi ada juga di kabupaten, satu kabupaten. Satu tersangka ruling, satu TKP di kabupaten. Jadi para korban sempat melapor? Iya, betul. Ada juga yang di pos. Syaratnya apa, Pak, mengambil motor ini? Membayar STNK dan BPKB, karena itu adalah surat resmi yang menyatakan bahwa kepemilikan terhadap kendaraan ini. Kombes Pol Ade Permana juga ingatkan masyarakat jika memarkir kendaraan sebaiknya ditambah dengan kunci pengaman lainnya, tidak sembarang parkir dan segera melapor jika mengalami kerugian seperti ini. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari RRI Gorontalo, selain mengoptimalkan peran DLH, Pemkab Gorontalo kini melibatkan Linmas dalam penanganan masalah sampah. Linmas juga diminta mengawasi acara hiburan rakyat yang melibatkan waria berpenampilan layaknya perempuan. Penanganan sampah di Kabupaten Gorontalo hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pada peningkatan layanan pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kini juga melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai garda terdepan di tingkat desa. Inovasi ini telah diterapkan di Kecamatan Telaga Biru, di mana sebanyak 74 anggota Linmas dari 15 desa diberikan mandat untuk turut serta dalam mengawasi perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah. Fokus pengawasan terutama ditujukan pada kawasan jalan protokol yang kerap menjadi lokasi pembuangan sampah secara sembarangan. Camat Telaga Biru Muhtar Petutu kepada RRI pagi tadi mengungkapkan persoalan sampah bukan hanya masalah kebersihan, tetapi telah menjadi isu yang berdampak pada kenyamanan serta estetika lingkungan. Selain masalah sampah, Linmas juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap acara hiburan rakyat, terutama yang menampilkan waria berpenampilan seperti perempuan. Amanah ini diberikan sebagai tindak lanjut dari surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh Bupati Gorontalo pada bulan April lalu. Fungsi pengawasan di sini adalah mereka mencegah kalau ada orang yang buang sampah di jalan, itu kita cegah. Kemudian kita minta KTP-nya siapa yang menyuruh dia membuang sampah, dan kita akan berikan tindakan tegas kepada yang menyuruh. Kita suruh bawa seluruh sampah-sampahnya. Kalau dia melawan, ya kita akan tindaki. Pokoknya tidak ada cerita, kita akan tindaki. Masalah waria itu kita tidak membenci orangnya, akan tetapi gaya mereka itu harus dirubah secara federatif, bahwa mereka memang benar-benar laki-laki dan dilarang untuk tampil sebagai seperti perempuan. Karena itu kami melalui surat edaran Bupati dan instruksi Bupati menekan dan mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan waria yang ada di Kecamatan Telaga Biru ini. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Burhan Ismail memberikan apresiasi atas langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kecamatan Telaga Biru tersebut. Ia mengatakan Linmas merupakan bagian dari ujung tombak pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, keterlibatan Linmas dalam penanganan sampah maupun pengawasan hiburan rakyat menjadi sangat penting. Jadi Linmas itu kan ujung tombak dari kegiatan di wilayah yang ada di desa. Jadi tugas Linmas itu kan prinsipnya adalah mereka harus memastikan kenyamanan dan ketentraman yang ada di lingkungannya masing-masing. Dan itu yang saya tekankan tadi, bahwa Linmas berperan aktif untuk pencegahan
hal-hal yang menjadi kondisi keamanan di wilayah terkait dengan gangguan-gangguan Kamtipmas, mereka wajib untuk melakukan antisipasi. Ia berharap dengan keterlibatan aktif Linmas, masalah sampah dan penampilan waria dalam hiburan rakyat dapat diminimalisasi. Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap kedua hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dalam membangun daerah yang bersih, aman dan bermartabat. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tahuna. Program kegiatan TMMD ke-124 yang dilakukan Kodim 1301 Sangihe bersumber dari anggaran APBN atau ADD. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-124 yang dilaksanakan pada beberapa titik desa se-Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan anggaran bersumber dari dana APBD atau ADD pemerintah desa. Hal itu dikatakan Dandim 1301 Sangihe, Letkol Infanteri Suhendro Alim Prayogo kepada RRI di sela pembukaan TMMD belum lama ini. Di samping itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga telah mengalokasikan anggaran guna menunjang terlaksananya kegiatan tersebut. Kami melaksanakan kegiatan TMMD ini bersumber dari dana APBN atau dari ADD pemerintah desa. Jadi selama ini alhamdulillah dari Bapak Bupati sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan TMMD dan saya selaku Komandan Kodim mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya kepada Bapak Bupati sehingga pelaksanaan kegiatan TMMD ke-124 ini dapat dilaksanakan. Untuk penentuan sasaran kami dalam hal ini Kodim melaksanakan kegiatan secara bottom up. Jadi sasaran-sasaran yang kami laksanakan itu mengacu kepada sasaran-sasaran yang dibutuhkan masyarakat. Ia menjelaskan untuk penentuan sasaran lokasi kegiatan TMMD, Kodim 1301 Sangihe melakukan kegiatan secara bottom up atau sasaran yang digunakan mengacu pada lokasi yang lebih dibutuhkan masyarakat berdasarkan hasil dari musrembang tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Ia berharap dengan adanya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa saat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita terakhir dari RRI Talaut, Masyarakat Peduli Demokrasi Talaut gelar aksi damai dan sampaikan tritura perbatasan. Sejumlah warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut yang tergabung dalam masa aksi Masyarakat Peduli Demokrasi Talaut melaksanakan unjuk rasa penyampaian aspirasi Jumat 9 Mei 2025. Bergerak dari Lapangan Sangkudiman Milongani, rombongan kemudian menuju kantor Bupati Kepulauan Talaut, selanjutnya kantor DPRD. Masa aksi dari berbagai wilayah ini mendapat pengawalan dari gabungan unsur TNI Polri dibantu Satpol PP. Dalam kesempatan tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan pernyataan lewat pembacaan tritura perbatasan yang dokumennya kemudian diserahkan oleh salah satu penanggung jawab demo, Joce Adam, kepada pemerintah daerah melalui asisten tata pemerintahan dan Kesra Sekda, Daud Malingsang, dan Ketua DPRD, Engelbertus Tatibi. Adapun isi tritura mencakup menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hasil Pilkada 27 November 2025 berdasarkan keputusan KPUD Talaut nomor 1259 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dan hasil pemungutan suara ulang tanggal 9 April 2025 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya negara menjamin kedaulatan suara rakyat di wilayah perbatasan NKRI dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus adil-adilnya bupati dan wakil bupati sebagai pemenang Pilkada serta pemenang PSU Kecamatan Esang, yakni Bapak Weli Tita dan Anisya Grecia Bembungan. Tuntutan yang terakhir adalah bagaimana kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa mulai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara YSK YFM untuk dapat mempercepat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati definitif Kabupaten Kepulauan Talaut demi masa depan Kabupaten Talaut yang bermartabat, religius, maju dan sejahtera. Menanggapi penyampaian aspirasi serta pernyataan sikap, Asisten 1 Sekda mengapresiasi dan merespon positif. Sementara itu di tempat terpisah Ketua Dekap Talaut mengungkapkan DPRD sangat merindukan stabilitas daerah yang kondusif. Aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Pasti kami akan lanjutkan.
Kemarin sudah berkoordinasi pimpinannya, saya sudah telepon ke Pak Modi masalah ini. Konsultasi hari ini terjadi sampaikan aspirasi juga. Langsung bergerak cepat. Ya. Terima kasih. Juga saya akan menyampaikan ini kepada Ibu ini. Tapi yang pasti saudara, kita menghormati proses. Sambil kita berdoa agar supaya Mahkamah Konstitusi memutuskan yang terbaik untuk daerah kita. Karena putusan Mahkamah Konstitusi menghadirkan pemimpin itu bukan pemimpin sekelompok orang, tetapi mereka berdua adalah pemimpin torang semua Kabupaten Kepulauan Talaut. Kemarin kita sudah menonton sidang Mahkamah Konstitusi. Joce Adam selaku penanggung jawab aksi menjelaskan demo yang dilakukan di kantor Bupati karena Pemda merupakan perpanjangan pemerintah pusat di kabupaten. Begitupun DPRD sebagai wakil rakyat. Bupati karena PJ Bupati Talaut sebagai perpanjangan pemerintah pusat. Saya tadi sudah jelaskan bahwa diharapkan mereka mampu untuk sampai ke tingkat pusat pada pengambil lembaga-lembaga pengambil keputusan. Juga di sini di DPR sebagai rakyat tentunya kita bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Talaut, mungkin provinsi bahkan sampai pusat. Aksi damai hari ini berlangsung aman, lancar dan terkendali. Ini pun menuai pujian dan reward dari Kapolres melalui Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda. Dari Milongane Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Sekian berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut pada tanggal 9 Mei 2025 bersama saya Jihan Nabila Umar. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.